Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ngeludus, khususnya adik-adik pelajar ya, selamat bertemu lagi dengan saya Wang Ludus. Saya yakin adik-adik pelajar ya sudah sangat familiar atau sangat mengetahui apa yang saya tunjuk ini. Ya, ini adalah kabut adik-adik ya. Apakah adik-adik tahu kenapa ada kabut seperti ini ya? Dan bagaimana proses terjadinya gitu. Mungkin adik-adik sudah diajari oleh Bapak Ibu guru kalian apa itu pedut dalam bahasa Jawa ya, atau kabut ya, seperti ini. Kebetulan di daerah saya kabut sangat tebal adik-adik ya hari ini. Nah, marilah hari ini kita belajar atau mengetahui bagaimana kabut seperti ini bisa terjadi dan prosesnya bagaimana ya. Monggo ngeludus sama saya untuk belajar bersama ya, untuk membahas tentang kabut ini. Monggo adik-adik ngeludus ya. Adik-adik pelajar, mohon maaf ya, adik-adik pelajar ngeludus bersama saya. Adik-adik pelajar ya, kabut ini sebenarnya materinya adalah sama dengan awan ya, yaitu berasal dari uap air. Nah, jadi ketika terjadi pemanasan di siang hari ya, kemudian terjadi akumulasi daripada uap air yang ada di angkasa atau di ketinggian tertentu ya, maka akan terjadi proses kondensasi ya, atau proses pengumpulan titik-titik awan itu, uap air itu menjadi materi ataupun partikel yang lebih besar daripada partikel uap air itu. Nah, kenapa antara kabut dengan awan kok berbeda posisinya ya? Kalau awan itu berada di ketinggian ya, kemudian kalau kabut berada di daratan seperti ini ya. Ini ya, ini sawah ini cukup dekat dengan saya, pohon mangga ini ya. Ini dan lain-lain ini, tapi kelihatan tertutup kabut seperti ini. Nah, perbedaan antara awan dengan kabut ini adalah secara tinjauan partikel adik-adik ya. Jadi kalau partikel awan ini ukurannya lebih kecil daripada partikel kabut ya. Sehingga masanya berbeda gitu ya. Sehingga massa awan itu lebih kecil daripada massa partikel-partikel kabut. Sehingga partikel awan itu masih bisa terangkat ya, bisa melayang gitu ya. Nah, kalau partikel kabut ini karena masanya besar, otomatis dia akan turun gitu ya, sampai ke permukaan bumi seperti ini gitu. Nah, kenapa kabut hanya terjadi pada pagi hari? Sebenarnya tidak ada sekalian ya. Adik perhatikan di daerah pegunungan, maksud saya bukan di daerah pegunungan yang cuacanya dingin seperti itu ya. Hampir setiap saat kabut ini terjadi ya. Kadang-kadang cerah beberapa saat, kemudian muncul lagi kabut yang sangat lebat atau tebal seperti ini ya. Ini jadi ketika terjadi penguapan, kalau di atas ketinggian tentu itu sudah sangat dingin ya, otomatis maka materi-materi daripada atau partikel-partikel uap air yang sebenarnya ringan karena sangat kecil ya, molekuler gitu ya. Nah, sehingga dia bisa melayang-layang gitu ya, sampai pada ketinggian tertentu itu. Nah, jika partikel ini ukurannya masih kecil, walaupun dia sudah berkumpul ya, beberapa molekul air itu berkumpul tapi tidak
bukan tidak ya, atau masih ukurannya sangat kecil gitu ya, maka dia berpotensi untuk menjadi awan itu ya, kumpul namun masih sangat ringan, sehingga ketika tertiup oleh angin ya, ataupun ada perbedaan tekanan antara yang di bawah dengan yang di ketinggian itu menjadi melayang seperti itu. Akan tetapi jika partikel-partikel uap air itu berkumpul karena di antara permukaan bumi dengan yang ada di atas itu dingin gitu ya, sehingga partikel ini terbentuk gitu, berkumpul antara satu dengan yang lain dari molekul-molekul uap air itu, dan jumlahnya banyak yang berkumpul dalam setiap butiran ya, kalau boleh saya sebut butir ya. Butiran-butiran daripada partikel kabut ini lebih besar gitu ya, terkumpul, terakumulasi dari beberapa molekul-molekul air yang ada di uap itu. Nah, ini yang menyebabkan dia turun seperti ini, ada ya, turun kemudian menjadi apa yang kita sebut sebagai, atau apa yang kita kenali sebagai kabut itu. Nah, inilah adik-adik ya. Nah, di daerah-daerah yang bukan pegunungan adik ya, memang rata-rata kabut ini hanya terjadi pada pagi hari seperti ini ya, karena memang di pagi hari udara di permukaan bumi ini cukup dingin ya, sehingga tekanannya besar gitu ya. Nah ini, nah sehingga itu akan mengakibatkan mempercepat pengumpulan daripada partikel-partikel uap air, sehingga menjadi butiran yang lebih besar daripada partikel uap itu sendiri, sehingga dia sekali lagi masanya besar setiap partikelnya itu dibanding dengan dengan massa uap air, sehingga menyebabkan dia turun gitu. Nah itu adik-adik sekalian ya, kalau yang sudah memahami dan tahu tentang bagaimana kabut ini terjadi ya ini sekedar hiburan saja bagi yang lain. Sedangkan untuk adik-adik yang belum memahami kenapa kabut ini terjadi, maka ini adalah sebagai materi belajar kita tentang gejala atau fenomena alam yang terjadi setiap saat di sekitar kita ya, sehingga menambah wawasan dan keilmuan kita. Andaikan kita belajar itu bisa memahami kenapa ini terjadi ya, atau ada fenomena kabut gitu ya, terutama di saat-saat seperti ini. Nah, demikian adik-adik sekalian ya, materi kita hari ini, belajar kita hari ini tentang kabut. Semoga ini memberikan informasi dan hiburan pada adik-adik sekalian ya. Saya Wong Ludus selalu mengucapkan terima kasih atas atensi adik-adik ya, mengikuti setiap hal yang saya sampaikan dalam belajar kita gitu ya. Dan tidak lupa, mari kita selalu jaga senyum, jaga kesehatan, dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.